Aku tidak pernah meminta suamiku memilih antara aku atau ibunya. Tapi saat anak kami sakit dan membutuhkan ayahnya, suamiku justru berlari memenuhi panggilan ibunya. Hari itu aku sadar, setelah 7 tahun menikah, mungkin aku tidak pernah benar-benar menjadi prioritas dalam hidupnya. Aku memasak untuknya, mencuci pakaiannya, merawat anak-anak kami, dan berusaha menjadi istri terbaik. Tapi satu kalimat dari ibunya selalu lebih berharga daripada 1000 kata dariku. Sampai akhirnya sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Kalau harus memilih, aku akan tetap memilih ibu. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut suamiku saat kami bertengkar. Aku terdiam, menahan air mata. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih awal dibandingkan semua orang di rumah. Jam 4 subuh, aku sudah berada di dapur. Menanak nasi, membuat teh hangat, menyiapkan sarapan, lalu membereskan rumah sebelum suamiku, Arman, berangkat bekerja. Banyak orang mengira aku hidup bahagia. Suamiku memiliki pekerjaan tetap. Kami memiliki rumah sederhana yang cukup nyaman. Dari luar, keluarga kami tampak baik-baik saja. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap hari aku harus berjuang melawan rasa kecewa yang terus tumbuh di dalam hati. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun. Aku menikah dengan Arman 7 tahun lalu karena cinta. Saat itu aku percaya, setelah menikah, seorang suami akan menjadi pelindung dan tempat paling aman bagi istrinya. Namun kenyataan yang aku hadapi sangat berbeda. Karena dalam rumah tangga kami, ada satu orang yang selalu menjadi prioritas utama Arman. Bukan aku, melainkan ibunya. Awalnya aku mencoba memahami. Bagaimanapun juga beliau adalah orang tua yang telah membesarkan suamiku. Aku menghormatinya. Aku melayaninya. Aku bahkan sering mengalah demi menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Namun semakin lama, aku merasa keberadaanku seperti tidak dianggap. Setiap keputusan rumah tangga harus mendapatkan persetujuan ibu mertua. Mulai dari membeli perabot, memilih sekolah anak, sampai urusan keuangan keluarga. Bahkan ketika aku menyampaikan pendapat, Arman hampir selalu berkata, "Ikuti saja kata ibu." Beliau lebih berpengalaman. Kalimat itu terus berulang. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku terasa semakin kecil. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Arman datang tergesa-gesa. "Aku harus ke rumah ibu sekarang." Aku terkejut. Kan hari ini kita mau menemani Dita kontrol kesehatan. Dita adalah putri kami yang sedang kurang sehat saat itu. Arman terlihat ragu sesaat. Lalu ponselnya berbunyi. Nama ibunya muncul di layar. Setelah menerima telepon itu, Arman langsung mengambil kunci motor. "Ibu butuh bantuan. Aku pergi dulu." Lalu Dita, "Kamu saja yang urus." Pintu tertutup. Aku hanya bisa berdiri diam. Sementara Dita yang masih kecil memegang tanganku dan bertanya, "Ayah nggak ikut, Bu?" Aku tersenyum meski hati terasa sesak. Hari itu aku belum tahu. Keputusan kecil yang diambil Arman akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang mengubah seluruh keluarga kami. Dan yang paling mengejutkan, orang yang nantinya membuka mata Arman bukanlah aku, melainkan seseorang yang sama sekali tidak pernah kami duga sebelumnya. Setelah kejadian ketika Arman lebih memilih memenuhi panggilan ibunya daripada menemani Dita berobat, aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Bukankah seorang anak memang harus berbakti kepada orang tuanya? Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Namun hari demi hari berlalu, dan kejadian serupa terus terulang. Setiap kali ada kebutuhan keluarga kami yang berbenturan dengan keinginan ibu mertua, Arman selalu mengambil keputusan yang sama. Memilih ibunya. Awalnya aku masih bisa memaklumi. Tapi lama-kelamaan aku mulai merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri. Suatu sore,
Aku sedang membantu Dita mengerjakan tugas sekolah ketika Arman pulang kerja. Biasanya ia langsung bermain bersama Dita atau beristirahat sejenak. Namun hari itu, baru saja duduk, ponselnya berbunyi. Ibu menelepon, katanya. Aku hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian Arman berdiri. Aku ke rumah ibu dulu. Lagi? Tanyaku pelan. Iya, katanya ada yang perlu dibantu. Aku memandangnya. Mas baru saja pulang kerja. Nggak lama kok. Tapi Dita dari tadi menunggu ayah. Arman terlihat tidak nyaman. Namun akhirnya ia tetap pergi. Dita yang duduk di sampingku memandang pintu yang tertutup. Bu, ayah lebih sayang nenek ya? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku memeluknya erat. Enggak, nak. Ayah sayang semuanya. Meski dalam hati aku sendiri tidak yakin. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai menyadari bahwa bukan hanya waktu Arman yang banyak tersita untuk ibunya. Perhatian dan pikirannya juga selalu tertuju ke sana. Ketika aku mengusulkan memperbaiki atap rumah yang mulai bocor, Arman berkata kami harus menunda karena sedang membantu kebutuhan ibunya. Ketika aku ingin menabung untuk pendidikan Dita, Arman kembali mengatakan bahwa ibunya sedang membutuhkan bantuan. Bahkan saat mesin cuci kami rusak dan harus dicuci manual selama berminggu-minggu, Arman tetap berkata, "Nanti dulu ya. Sekarang ibu lebih membutuhkan." Kalimat itu kembali terdengar. Sekarang ibu lebih membutuhkan. Sekarang ibu lebih membutuhkan. Aku mulai hafal. Seolah kebutuhan keluargaku selalu berada di urutan kedua. Suatu malam aku memberanikan diri berbicara. Saat Dita sudah tidur, aku duduk di ruang tamu bersama Arman. "Mas, boleh aku bicara?" Arman mengangguk. "Ada apa?" Aku menarik napas panjang. Aku tidak pernah melarang Mas membantu ibu. Arman menatapku. Tapi aku merasa kita juga harus memikirkan keluarga kita. Wajah Arman langsung berubah. "Maksudmu?" Kita punya rumah yang perlu diperbaiki. Kita punya anak yang harus dipersiapkan masa depannya. Aku tahu. Tapi kenapa setiap kali ada kebutuhan keluarga kita, selalu ditunda? Arman terdiam. Aku melanjutkan. Aku hanya ingin kita lebih seimbang. Namun respons yang kuterima jauh dari harapanku. Arman menghela napas panjang. "Kamu nggak akan mengerti." Aku terkejut. Mengerti apa? Ibu sudah berjuang membesarkan aku sendirian sejak ayah meninggal. Aku mengerti itu. Enggak. Suara Arman mulai meninggi. "Kamu nggak pernah merasakan bagaimana susahnya hidup kami dulu." Aku terdiam. Ini bukan pertama kalinya setiap pembicaraan tentang rumah tangga berakhir dengan pembelaan terhadap ibunya. Aku tidak menyuruh Mas meninggalkan ibu. Lalu apa? Aku hanya ingin kita sama-sama diperhatikan. Arman berdiri. "Aku capek. Kita bahas lain kali." Malam itu percakapan berakhir tanpa solusi. Dan untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, aku menangis sendirian setelah semua orang tertidur. Hari-hari berikutnya aku memilih diam. Bukan karena semuanya baik-baik saja, melainkan karena aku lelah. Aku lelah menjelaskan perasaanku. Aku lelah berharap didengarkan. Aku lelah selalu menjadi pihak yang harus memahami. Sementara tidak ada yang mencoba memahami diriku. Namun aku masih bertahan. Demi Dita. Demi keluarga kecil yang telah kami bangun bersama. Aku tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menunggu di depan. Karena sebentar lagi aku akan menemukan sebuah kenyataan yang membuatku sulit mempercayai suamiku sendiri. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku sedang membereskan lemari ketika menemukan sebuah map coklat yang terselip di antara tumpukan dokumen lama. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku mengira itu hanya berisi surat-surat biasa. Namun ketika membukanya, aku menemukan beberapa bukti transfer bank. Aku melihat angka-angka yang cukup besar. Mataku langsung tertuju pada nama penerima. Nama ibu mertuaku. Aku mengernyit. Mungkin itu hanya sekali dua kali. Namun ketika kuperiksa lembar berikutnya,
lalu lembar setelahnya, dan setelahnya lagi, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Transfer itu terjadi hampir setiap bulan. Jumlahnya tidak kecil. Bahkan beberapa kali nilainya lebih besar daripada biaya kebutuhan rumah tangga kami selama 1 bulan. Tanganku mulai gemetar. Aku duduk perlahan, berusaha mencerna apa yang sedang kulihat. Selama ini Arman selalu mengatakan kondisi keuangan kami pas-pasan. Ia selalu meminta menunda berbagai kebutuhan keluarga. Namun ternyata ada uang yang rutin keluar dalam jumlah besar. Dan aku tidak pernah mengetahuinya. Sepanjang hari pikiranku kacau. Aku tidak langsung marah. Aku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ibunya memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada kebutuhan mendesak. Mungkin ada alasan yang belum ku ketahui. Namun semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul. Jika memang demikian, mengapa Arman tidak pernah terbuka? Mengapa semuanya harus disembunyikan? Bukankah aku istrinya? Bukankah rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan? Malam harinya aku menunggu Arman pulang. Setelah makan malam selesai dan Dita tidur, aku mengeluarkan map tersebut. Arman yang sedang minum air langsung membeku. Wajahnya berubah. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Ini apa, Mas? Arman tidak menjawab. Aku mencoba tetap tenang. Aku cuma ingin tahu. Masih diam. Kenapa selama ini aku tidak pernah tahu soal transfer-transfer ini? Arman mengusap wajahnya. Lama sekali. Akhirnya ia berkata, aku memang sengaja tidak bilang. Jawaban itu terasa seperti hantaman keras. Bukan karena uangnya, melainkan karena kejujurannya. Atau tepatnya, karena ketidakjujurannya. Sengaja tidak bilang. Iya. Kenapa? Aku tahu kamu pasti nggak setuju. Aku terpaku. Tapi kamu bahkan tidak pernah bertanya. Aku sudah tahu jawabannya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa benar-benar tidak dihargai. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pasangan hidup, melainkan hanya sebagai orang yang dianggap tidak perlu mengetahui keputusan penting keluarga. Malam itu pembicaraan berlangsung panjang. Aku bertanya. Arman menjawab. Sedikit demi sedikit aku mulai memahami situasinya. Namun pemahaman itu justru membuat hatiku semakin sedih. Ternyata selama ini ibunya tidak pernah meminta secara langsung. Sebagian besar bantuan itu diberikan atas inisiatif Arman sendiri. Ia merasa memiliki utang budi yang besar kepada ibunya. Ia ingin membalas semua pengorbanan masa lalu. Aku memahami niat baik itu. Tetapi aku juga melihat kenyataan yang lain. Dalam usaha membahagiakan ibunya, Arman tanpa sadar mulai mengabaikan keluarganya sendiri. Aku dan Dita. Malam semakin larut. Perdebatan berubah menjadi keheningan. Aku memandang Arman yang duduk di seberangku. Pria yang selama ini sangat kucintai. Pria yang dulu berjanji akan berjalan bersamaku menghadapi segala keadaan. Namun kini terasa begitu jauh. Sebelum masuk kamar, aku mengatakan satu kalimat yang membuat Arman terdiam lama. Mas, aku tidak pernah marah karena Mas membantu ibu. Arman menatapku. Aku sedih karena selama ini aku merasa berjuang sendirian menjaga keluarga kita. Malam itu tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah. Namun tanpa kami sadari, kata-kata itu mulai menancap dalam hati Arman. Dan beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga akan membuatnya melihat kenyataan yang selama ini ia abaikan. Sejak malam ketika aku menemukan bukti transfer itu, hubungan kami tidak lagi sama. Memang tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada pintu yang dibanting. Namun ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa. Aku tetap menjalankan tugas sebagai istri. Menyiapkan sarapan. Mengurus rumah. Mengantar dan menjemput Dita. Menyambut Arman saat pulang kerja. Semuanya tampak normal. Tetapi di dalam hati, aku mulai kehilangan sesuatu. Kepercayaan. Untuk pertama kalinya sejak menikah,
Aku merasa tidak lagi menjadi tempat berbagi bagi suamiku. Aku hanya menjadi orang yang menerima keputusan yang sudah dibuat. Suatu sore hujan turun sangat deras. Atap rumah yang sejak lama ingin kami perbaiki kembali bocor. Air menetes ke ruang keluarga. Aku bergegas meletakkan ember di beberapa sudut. Dita membantu sambil membawa lem kecil. Bu, kenapa rumah kita bocor terus? Aku tersenyum. Nanti juga diperbaiki. Padahal aku sendiri tidak yakin kapan itu akan terjadi. Malam harinya aku menunjukkan kondisi rumah kepada Arman. Mas, kita harus segera memperbaikinya. Arman mengangguk. Namun belum sempat kami berbicara lebih jauh. Telepon dari ibunya kembali datang. Wajah Arman langsung berubah serius. Ada apa, Bu? Aku tidak mendengar percakapan mereka. Tetapi setelah telepon ditutup, Arman berkata, Bu membutuhkan bantuan untuk renovasi dapurnya. Aku terdiam. Beberapa detik, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Dapurnya direnovasi? Iya. Lalu rumah kita? Arman terlihat serba salah. Nanti dulu. Kalimat itu lagi. Kalimat yang selama ini begitu sering kudengar. Nanti dulu. Aku tersenyum tipis. Namun kali ini bukan senyum bahagia. Melainkan senyum seseorang yang mulai kehabisan harapan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandang langit-langit kamar yang mulai menunjukkan bekas rembesan air. Di sampingku Arman tertidur pulas. Aku bertanya kepada diriku sendiri. Apakah aku terlalu banyak menuntut? Apakah aku salah karena ingin keluargaku diperhatikan? Semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa masalah sebenarnya bukan soal uang. Bukan soal renovasi rumah. Bukan soal bantuan kepada ibu mertua. Masalahnya adalah aku tidak pernah diajak berjalan bersama. Semua keputusan dibuat tanpa melibatkanku. Dan itu membuatku merasa sendirian meski memiliki suami. Beberapa hari kemudian, titik terendah itu benar-benar datang. Saat rapat orang tua di sekolah Dita, hampir semua anak datang bersama ayah dan ibunya. Namun lagi-lagi Arman tidak bisa hadir. Ia sedang membantu ibunya mengurus suatu keperluan. Dita tampak murung. Saat perjalanan pulang, ia bertanya pelan. Bu, ayah sibuk ya? Aku mengangguk. Iya, nak. Kalau aku juara kelas nanti, ayah datang nggak? Pertanyaan sederhana itu membuat mataku panas. Aku menggenggam tangannya erat. Tentu saja. Namun di dalam hati aku tidak memiliki keyakinan sebesar itu. Hari itu aku melihat kesedihan di mata anakku. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada semua kekecewaan yang pernah kurasakan. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang membuat keadaan berubah. Sesuatu yang tidak pernah diperkirakan siapapun. Termasuk ibu mertuaku sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian di sekolah Dita, kesehatan ibu mertuaku tiba-tiba menurun. Beliau harus menjalani pemeriksaan dan beristirahat lebih banyak. Arman langsung mengambil cuti kerja. Hampir setiap hari ia berada di rumah ibunya. Aku tidak pernah melarang. Aku justru membantu menyiapkan makanan dan kebutuhan lainnya. Karena bagaimanapun juga beliau adalah orang tua suamiku. Dan aku tidak ingin menjadi alasan keretakan keluarga. Suatu pagi, Arman pergi sejak subuh. Aku mengantar Dita ke sekolah lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sekitar pukul 10 pagi, teleponku berdering. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku cukup terkejut. Karena biasanya beliau jarang menghubungiku secara langsung. Halo, Bu. Suara beliau terdengar lemah. Rina, kamu sedang sibuk? Tidak, Bu. Ibu ingin bicara sebentar. Aku mengangguk meski beliau tidak bisa melihat. Silakan, Bu. Beberapa detik suasana hening. Lalu beliau berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Selama ini kamu pasti sering kecewa sama Arman. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak menyangka beliau akan mengatakan hal itu. Percakapan yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaanku. Beliau mengaku selama ini sering melihat bagaimana Arman selalu mengutamakan dirinya.
Namun ternyata beliau tidak pernah meminta sebanyak yang dibayangkan Arman. Bahkan beberapa bantuan diberikan tanpa sepengetahuannya. Aku sering bilang ke Arman supaya lebih memperhatikan keluarganya. Aku terkejut. Selama ini aku mengira ibu mertuaku selalu mendukung semua keputusan Arman. Ternyata kenyataannya berbeda. Beliau justru sering meminta Arman pulang lebih cepat untuk menemani anak dan istrinya. Namun nasihat itu jarang didengar. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena marah, tetapi karena selama ini aku telah menyimpan prasangka yang salah. Sebelum telepon ditutup, ibu mertuaku mengatakan satu kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. "Rina, seorang ibu memang penting bagi anaknya. Tapi setelah menikah, keluarga yang harus dijaga setiap hari adalah istri dan anak-anaknya." Aku terdiam. Beliau melanjutkan, "Kalau suatu hari aku sudah tidak ada, yang akan menemani Arman adalah kamu dan Dita." Kalimat itu terasa begitu dalam. Aku tidak mampu menjawab banyak. Hanya mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Sore harinya Arman pulang. Ia terlihat lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Lebih tenang. Lebih banyak berpikir. Ternyata sebelum pulang, ibunya juga berbicara panjang dengannya. Apa yang dibicarakan? Aku belum tahu. Tetapi sejak hari itu Arman mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia mulai menanyakan kabar Dita lebih sering. Ia mulai membantu pekerjaan rumah. Ia mulai mendengarkan ketika aku berbicara. Meski belum sepenuhnya berubah, setidaknya ada secerca harapan yang mulai muncul. Namun perjalanan kami belum selesai. Karena sebuah kejadian besar akan segera datang. Kejadian yang akhirnya membuat Arman benar-benar memahami arti kehilangan sebelum semuanya terlambat. Beberapa bulan berlalu. Perubahan Arman memang belum sempurna. Tetapi aku bisa melihat usahanya. Ia mulai meluangkan waktu untuk keluarga. Mulai pulang lebih awal ketika memungkinkan. Dan yang paling penting, ia mulai melibatkanku dalam keputusan-keputusan rumah tangga. Hal sederhana yang selama ini sangat kurindukan. Suatu hari sekolah Dita mengadakan acara penghargaan siswa berprestasi. Dita sangat bersemangat. Karena tahun itu ia berhasil menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Sejak jauh-jauh hari ia sudah berpesan kepada ayahnya. "Ayah harus datang ya." Arman tersenyum. "Pasti." Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata bahagia di wajah Dita. Ia benar-benar percaya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu Dita mengenakan seragam terbaiknya. Ia berkali-kali memeriksa rambut dan sepatunya. Sementara Arman bersiap berangkat bersama kami. Namun ketika kami hampir keluar rumah, telepon itu kembali berbunyi. Nama ibu mertua muncul di layar. Aku melihat wajah Arman berubah. Dulu, panggilan seperti itu hampir selalu membuatnya meninggalkan segalanya. Aku dan Dita saling memandang. Suasana mendadak hening. Arman menerima telepon tersebut. Beberapa menit kemudian ia menutupnya. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuatku terkejut. Ia tersenyum kepada Dita. "Ayo berangkat." Aku bingung. "Ibu nggak apa-apa, Mas?" Arman mengangguk. "Tadi ibu cuma ingin menanyakan sesuatu." Lalu, Arman menarik napas panjang. "Ibu bilang aku tidak boleh membatalkan janji kepada anakku." Aku terdiam. Ada rasa hangat yang memenuhi dadaku. Perubahan yang selama ini kuharapkan akhirnya mulai terlihat nyata. Hari itu Dita menerima penghargaan di atas panggung. Saat namanya dipanggil, ia tersenyum lebar. Namun yang paling membuatku terharu adalah ketika ia mencari-cari seseorang di antara kerumunan. Ayahnya. Dan ketika melihat Arman berdiri sambil bertepuk tangan, wajah Dita langsung bersinar bahagia. Aku melihat mata Arman mulai berkaca-kaca. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari berapa banyak momen berharga yang hampir ia lewatkan selama ini. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam keluarga kami. Tetapi masih ada satu pelajaran terakhir yang harus dipahami Arman sebelum semuanya benar-benar pulih. Sepulang dari acara penghargaan sekolah Dita, suasana di rumah terasa berbeda. Sudah lama sekali aku tidak melihat senyum selebar itu di wajah putriku.
Sejak masuk rumah, Dita terus menunjukkan piagamnya kepada Arman. Ayah lihat ini. Ayah baca yang ini. Ayah, tadi aku sempat gugup loh. Arman mendengarkan semuanya dengan sabar. Tidak terburu-buru. Tidak sibuk melihat ponsel. Tidak terburu-buru pergi ke tempat lain. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat ayah dan anak itu menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Dan entah mengapa, pemandangan sederhana itu membuat hatiku hangat. Namun aku juga melihat sesuatu yang lain. Setiap kali Dita bercerita, wajah Arman tampak berubah. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Seperti sedang menghitung banyak hal yang telah hilang dari hidupnya. Malam harinya, setelah Dita tertidur, kami duduk berdua di teras rumah. Udara malam terasa sejuk. Sudah lama kami tidak berbicara santai seperti ini. Arman memecah keheningan. Rina. Iya, Mas. Aku mau jujur. Aku menoleh. Wajahnya terlihat serius. Aku merasa bersalah. Aku tidak langsung menjawab. Membiarkannya melanjutkan. Aku baru sadar banyak hal. Arman menundukkan kepala. Saat melihat Dita tersenyum tadi, aku merasa seperti kehilangan banyak momen selama ini. Aku terdiam. Kalimat itu keluar dari hatinya. Aku bisa merasakannya. Arman mulai bercerita tentang berbagai acara sekolah yang pernah ia lewatkan. Tentang hari ulang tahun Dita yang hanya sempat ia hadiri sebentar. Tentang akhir pekan yang sering dihabiskan jauh dari keluarga. Tentang berbagai kesempatan yang tidak akan pernah bisa diulang. Aku pikir selama ini aku sedang menjadi anak yang baik. Katanya pelan. Tapi aku lupa menjadi suami dan ayah yang baik. Dadaku terasa sesak. Bukan karena marah. Melainkan karena akhirnya aku mendengar apa yang selama ini ingin kudengar. Kesadaran. Bukan pembelaan. Bukan alasan. Bukan penolakan. Melainkan kesadaran yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Arman mendapat kabar bahwa seorang rekan kerjanya akan pindah ke kota lain. Mereka cukup dekat selama bertahun-tahun. Sebelum berangkat, rekan itu mengadakan acara perpisahan kecil. Saat pulang dari acara tersebut, Arman terlihat murung. Aku bertanya apa yang terjadi. Lalu ia menceritakan sesuatu. Ternyata rekan kerjanya baru saja bercerai beberapa bulan sebelumnya. Bukan karena masalah ekonomi. Bukan karena orang ketiga. Tetapi karena terlalu lama mengabaikan keluarganya sendiri. Aku mendengar ceritanya dan merasa seperti sedang melihat diriku sendiri. Kata Arman. Aku terdiam. Bedanya, aku masih diberi kesempatan. Kalimat itu membuat suasana hening. Malam itu Arman masuk ke kamar Dita yang sedang tidur. Aku melihatnya duduk di samping tempat tidur anak kami. Memperhatikan wajah kecil yang terlelap. Lama sekali. Hampir setengah jam. Tanpa bicara. Tanpa bergerak. Hanya memandangi anaknya. Kemudian ia keluar dengan mata yang tampak basah. Aku hampir kehilangan semua ini. Bisiknya. Untuk pertama kalinya aku melihat Arman benar-benar memahami arti keluarga. Namun ujian terbesar ternyata belum datang. Karena beberapa minggu kemudian, sebuah peristiwa besar mengguncang seluruh keluarga kami. Peristiwa yang membuat semua orang tersadar bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli kembali. Pagi itu berjalan seperti biasa. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika telepon berdering. Arman yang mengangkatnya. Belum sampai 1 menit. Wajahnya langsung pucat. Aku ke rumah ibu sekarang. Katanya cepat. Jantungku langsung berdebar. Ada apa? Ibu tiba-tiba pingsan. Aku segera mengambil tas. Aku ikut. Kami berangkat bersama. Sepanjang perjalanan tidak banyak yang kami bicarakan. Arman terlihat sangat cemas. Aku bisa memahami perasaannya. Bagaimanapun juga, ibu adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Sesampainya di sana, syukurlah kondisi ibu mertua sudah membaik. Menurut dokter, beliau kelelahan dan harus banyak beristirahat. Tidak ada kondisi yang membahayakan.
Namun kejadian itu cukup membuat semua orang terkejut. Termasuk Arman. Hari itu ia memilih tinggal lebih lama untuk menemani ibunya. Aku tidak keberatan. Bahkan aku membantu menyiapkan beberapa kebutuhan beliau. Menjelang sore, saat aku sedang membereskan ruang tamu, ibu mertuaku memanggilku. "Rina, sini sebentar." Aku duduk di sampingnya. Beliau tersenyum lembut. Kemudian berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Kalau ibu sudah tidak kuat lagi nanti, kamu jangan biarkan Arman menyalahkan dirinya sendiri." Aku langsung menggeleng. "Bu, jangan bicara seperti itu." Beliau tersenyum. "Setiap orang pasti akan sampai pada waktunya." Air mataku mulai menggenang. Tidak lama kemudian Arman masuk ruangan. Ibu mertua memintanya duduk. Lalu untuk pertama kalinya aku menyaksikan percakapan yang mungkin akan mengubah hidup suamiku selamanya. "Arman." "Iya, Bu." "Kamu sayang sama ibu?" "Tentu." "Kalau begitu dengarkan ibu baik-baik." Arman mengangguk. Suasana menjadi sangat tenang. Bahkan suara jam dinding terdengar jelas. "Kamu sudah menjadi anak yang baik," kata ibu mertua. "Tapi ibu tidak pernah meminta kamu mengorbankan keluargamu." Arman langsung terdiam. "Ayahmu dulu pernah bilang sesuatu." Beliau melanjutkan. "Setelah menikah, rumah yang harus dijaga adalah rumah yang kamu bangun sendiri." Aku melihat mata Arman mulai berkaca-kaca. "Ibu bangga kamu perhatian kepada ibu. Tapi ibu akan jauh lebih bangga jika kamu menjaga istri dan anakmu dengan baik." Ruangan itu mendadak sunyi. Tak seorang pun berbicara. Untuk beberapa saat, Arman hanya menunduk. Kemudian ia menggenggam tangan ibunya. Dan tanpa bisa ditahan lagi, air mata mengalir di pipinya. "Aku salah ya, Bu?" Suara itu terdengar lirih. Bukan suara seorang pria yang kalah, melainkan suara seseorang yang akhirnya memahami kenyataan. Ibu mertua mengusap tangannya. "Kamu tidak salah karena mencintai ibu. Tapi jangan sampai cintamu kepada ibu membuat orang-orang yang setiap hari menunggumu merasa sendirian." Kalimat itu seperti menghantam hati semua orang yang ada di ruangan. Termasuk aku. Dalam perjalanan pulang malam itu, tidak banyak yang kami bicarakan. Namun aku bisa melihat perubahan besar dalam diri Arman. Bukan perubahan kecil seperti sebelumnya, melainkan perubahan yang lahir dari kesadaran mendalam. Kesadaran bahwa waktu bersama orang yang dicintai sangatlah berharga. Dan bahwa perhatian kepada orang tua tidak harus dibayar dengan mengabaikan pasangan dan anak. Sesampainya di rumah, Arman menghampiri Dita yang sudah tertidur. Ia membetulkan selimutnya, mencium keningnya, lalu menatapku. "Terima kasih karena sudah bertahan selama ini." Aku tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa suamiku benar-benar kembali pulang. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Sejak percakapan yang menguras hati itu, kehidupan kami perlahan berubah. Bukan perubahan yang terjadi dalam semalam. Bukan perubahan yang lahir dari janji manis. Melainkan perubahan yang terlihat dari tindakan sehari-hari. Dan bagiku, tindakan jauh lebih berarti daripada 1000 kata. Beberapa hari setelah kejadian di rumah ibu mertua, Arman mengajakku duduk bersama di meja makan. Ada buku catatan, beberapa dokumen, dan daftar pengeluaran keluarga yang selama ini jarang kami bahas bersama. "Aku ingin mulai dari awal," katanya. Aku memandangnya dengan heran. "Dari awal?" Arman mengangguk. "Iya. Aku ingin semua keputusan keluarga kita dibicarakan bersama." Untuk beberapa saat aku tidak tahu harus berkata apa. Karena kalimat sederhana itu adalah sesuatu yang sudah lama sekali ingin ku dengar. Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di posisi menerima keputusan. Kini untuk pertama kalinya, aku diajak menjadi bagian dari keputusan itu. Malam itu kami berbicara panjang. Tentang kebutuhan rumah. Tentang tabungan pendidikan Dita. Tentang perbaikan atap yang selama ini tertunda. Tentang rencana masa depan keluarga. Tidak ada yang mendominasi.
Tidak ada yang merasa paling benar. Kami benar-benar berdiskusi sebagai pasangan. Dan rasanya begitu berbeda. Aku kembali merasakan sesuatu yang hampir hilang. Kebersamaan. Perubahan Arman juga dirasakan oleh Dita. Setiap pulang kerja, ia langsung mencari anaknya. Mereka sering belajar bersama, bermain bersama. Bahkan setiap akhir pekan, Arman mulai membuat kebiasaan baru. Hari keluarga. Tidak harus pergi jauh. Kadang hanya berjalan-jalan ke taman. Kadang makan bersama. Kadang sekadar duduk menikmati sore di halaman rumah. Namun bagi Dita, kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada hadiah mahal apapun. Suatu malam saat kami sedang makan malam, Dita tiba-tiba berkata, "Ayah sekarang beda." Aku dan Arman saling menatap. "Beda bagaimana?" tanya Arman. Dita tersenyum polos. "Sekarang ayah sering ada di rumah." Kalimat sederhana itu membuat suasana mendadak hening. Aku melihat mata Arman berkaca-kaca. Karena terkadang anak-anak mampu mengatakan sesuatu yang paling jujur. Tanpa menyakiti. Tanpa menyalahkan. Namun langsung menyentuh hati. Beberapa minggu kemudian, rumah kami akhirnya diperbaiki. Atap yang bocor selama bertahun-tahun diganti. Dinding yang mulai rusak diperbaiki. Saat hujan turun untuk pertama kalinya setelah renovasi selesai, aku berdiri di ruang keluarga sambil tersenyum. Tidak ada lagi ember di sudut ruangan. Tidak ada lagi genangan kecil di lantai. Arman menghampiriku. Akhirnya selesai. Aku mengangguk. Alhamdulillah. Namun yang membuatku bahagia bukanlah rumah yang lebih baik, melainkan kenyataan bahwa kami memperbaikinya bersama. Hubunganku dengan ibu mertua juga berubah. Aku semakin sering mengunjunginya. Beliau pun semakin hangat kepadaku. Suatu hari saat kami sedang berbincang berdua, beliau menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah menjaga Arman." Aku tersenyum. "Justru saya yang berterima kasih, Bu." Beliau menggeleng pelan. "Kamu lebih kuat daripada yang ibu bayangkan." Aku hampir menitikkan air mata. Karena akhirnya aku memahami satu hal penting. Selama ini musuhku bukanlah ibu mertuaku, melainkan kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang tumbuh di antara kami. Malam itu, sebelum tidur, Arman memandangku lalu berkata, "Aku pernah berpikir bahwa menjadi anak yang baik berarti selalu mendahulukan ibu." Ia terdiam sesaat. Ternyata menjadi anak yang baik juga berarti membuat ibu tenang karena keluargaku baik-baik saja. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa didengar. Aku merasa dihargai. Aku merasa menjadi pasangan yang sesungguhnya. Namun masih ada satu pelajaran terakhir yang harus kami pahami sebagai keluarga. Pelajaran yang menjadi penutup perjalanan panjang kami. Setahun berlalu sejak hari yang mengubah hidup kami. Banyak hal telah berubah. Namun yang paling terasa adalah suasana di dalam rumah. Rumah yang dulu sering dipenuhi kekecewaan diam-diam kini terasa jauh lebih hangat. Bukan karena kami menjadi keluarga yang sempurna, melainkan karena kami belajar memahami satu sama lain. Suatu sore, kami berkumpul di ruang keluarga. Dita sedang mengerjakan tugas sekolah. Aku menyiapkan camilan. Sedangkan Arman membantu memperbaiki rak buku yang mulai longgar. Pemandangan sederhana. Bahkan mungkin terlihat biasa. Namun bagiku, momen itu terasa sangat berharga. Karena dulu, kebersamaan seperti ini sangat sulit kami dapatkan. Kini justru menjadi bagian dari keseharian kami. Tidak lama kemudian ponsel Arman berdering. Nama ibu mertua muncul di layar. Aku sempat melirik. Arman tersenyum lalu mengangkat telepon. "Iya, Bu." Beberapa menit mereka berbicara. Setelah itu telepon ditutup. Dita langsung bertanya, "Nenek kenapa, Yah?" "Nenek cuma mau cerita soal tanaman di halaman rumah." Kami semua tertawa. Tidak ada kepanikan. Tidak ada keputusan mendadak. Tidak ada lagi perasaan bahwa salah satu pihak harus dikorbankan. Karena kini semuanya berjalan seimbang. Malam harinya, setelah Dita tidur, aku dan Arman duduk di teras.
Tempat yang dulu menjadi saksi berbagai kesedihan, kini menjadi tempat favorit kami untuk berbincang. Angin malam berhembus pelan. Arman memandang langit. 5 tahun lagi Dita mungkin sudah remaja. Aku tersenyum. Waktu cepat sekali ya. Arman mengangguk. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Aku bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki semuanya. Aku memandangnya. Kenapa bilang begitu? Karena aku sadar tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Aku menggenggam tangannya. Tidak perlu banyak kata. Karena terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Saling memahami, saling menghargai, dan saling menjaga. Beberapa bulan kemudian, ibu mertua mengadakan acara keluarga kecil. Semua anak dan cucunya berkumpul. Di tengah suasana hangat itu, beliau tiba-tiba berdiri dan berbicara. Sebelum acara selesai, ibu ingin menyampaikan sesuatu. Semua orang langsung memperhatikan. Beliau tersenyum. Waktu adalah hadiah paling berharga. Ruangan menjadi hening. Harta bisa dicari lagi. Rumah bisa dibangun lagi. Uang bisa didapat lagi. Tapi waktu bersama orang-orang yang kita sayangi tidak akan pernah kembali. Aku melihat Arman menunduk pelan. Kalimat itu mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah kami lalui. Saat acara selesai dan kami hendak pulang, Dita menggandeng tangan ayahnya. Lalu bertanya, "Ayah bahagia nggak sekarang?" Arman tersenyum. "Sangat bahagia." "Kenapa?" "Karena ayah punya keluarga yang selalu menunggu ayah pulang." Jawaban itu membuat hatiku hangat. Aku melihat senyum di wajah putriku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa berada di urutan kedua. Aku tidak meminta menjadi nomor 1. Aku hanya ingin dihargai sebagai bagian dari keluarga. Dan akhirnya, aku mendapatkannya. Pesan moral. Menyayangi orang tua adalah kewajiban yang mulia. Namun setelah menikah, seorang suami juga memiliki tanggung jawab besar kepada istri dan anak-anaknya. Kebijaksanaan bukanlah memilih salah satu, melainkan menempatkan keduanya pada tempat yang tepat. Karena keluarga yang harmonis lahir dari keseimbangan, komunikasi, dan rasa saling menghargai.